Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Januari 2025 dengan judul Keajaiban di Monarch's Pass. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami rindu untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Nancy dan saya sedang dalam perjalanan pulang melalui Colorado Rockies setelah berlibur bersama keluarga Nancy. Orang tua Nancy, saudara laki-lakinya, dan iparnya sudah naik jeep melewati lintasan itu. Jadi, Nancy dan saya yang mengemudikan kedua rumah mobil bersama semua anak-anak, semuanya baik-baik saja sampai kami mulai naik ke Monarch's Pass. Ketinggian memengaruhi karburator motorhomes, rumah dalam mobil yang bisa dibawa kemana saja. Itu terus banjir. 2 mil dari puncak setinggi 100.000 kaki, kami berhenti lagi. Setelah saya berhasil menjalankan mobil Nancy, saya tidak dapat menjalankan motor home saya. Kami mempunyai 1/4 tangki bahan bakar, tetapi kami memarkir mobil rumah kami di tempat yang miring dan bensinnya tidak bisa masuk ke mesin. Jadi saya mendapat ide cemerlang, yaitu jika saya bisa menaruh bensin di karburator, maka mesin itu akan menyala. Saya menyedot sedikit bensin ke dalam panci presto dan meletakkannya di antara kedua kursi depan. Saya meminta Isadora, keponakan tertua, untuk membantu saya sementara adiknya Alisa mengawasi anjing-anjing di belakang. Dia mulai menuangkan bensin perlahan-lahan ke dalam karburator. Mesin menyala untuk sejenak lalu berhenti. Perlahan-lahan saya memindahkan pengaturan dari netral ke drive. Maju mundur sambil menuangkan bensin perlahan ke dalam karburator. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kami akhirnya bergerak sebelum tiba-tiba mesin meledak dan api menjalar ke karburator. Isadora menjatuhkan gelas kaleng berisi bensin di samping panci presto yang penuh dengan bensin. Seketika itu saya tahu kami sedang dalam masalah. Kami berdua melompat dan menuju pintu. Saya meraih Isadora dan mendorongnya keluar. Tetapi karena saya menendang panci prestonya, bensin menyebar ke seluruh tubuh saya. Saat saya siap untuk melompat keluar, saya menyadari bahwa motor Hobbs sedang mundur. Dan Elisa masih berada di belakang. Saya kembali melewati api menuju kursi pengemudi, menginjak rem dan menjejalkan perseneling ke posisi parkir. Tetapi ketika saya kembali ke pintu, panas dari api telah menyebabkan penuaian hingga membuat pintu tertutup.
Saya berusaha menggendongnya tetapi itu tidak bisa bergerak. Saat ini saya sudah terbakar sepenuhnya ketika saya melihat keluar jendela kecil dan melihat Nancy dan anak-anak kami. Saya berpikir saya tidak akan berhasil keluar. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Saya melompat keluar dan mulai berguling untuk memadamkan api dari tubuh saya. Namun tiba-tiba saya merasakan ada 2 tangan memegang bahu saya, menghentikan saya ketika sebagian dari kaki kanan saya sudah melewati batas tebing sehingga 200 kaki. Saya berlari kembali untuk memeriksa motor Holmes-nya. Ketika itu anak-anak sudah memadamkan api dan semua anggota keluarga dalam keadaan aman. Adalah keajaiban saya masih hidup saat itu. Pasti malaikat pelindung saya yang membukakan pintu dan kemudian meraih saya ketika saya hendak terjatuh dari tebing. Tidakkah Anda senang Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi kita? Bahkan ketika kita berbuat hal-hal bodoh yang membuat kita mendapat masalah, bisakah Anda memikirkan saat malaikat Anda menyelamatkan Anda? Mengapa tidak berterima kasih kepada Tuhan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Kembali kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan waktu tenaga mereka di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru, kepala sekolah, dosen, mahasiswa di setiap lembaga pendidikan, khusus Ibu Dea yang sedang terbaring oleh karena sakit. Tuhan Yesus jamah tubuhnya yang lemah. Berkati makanan, minuman, obat yang dipergunakan agar Ibu Dea memperoleh kesembuhan, sehat, kembali melakukan tugas sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau juga memberkati akan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka untuk mereka tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.